banyak ilmu atau budi yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, selamat datang, selamat bekerja, diskusi dan apa yang kata-kata aja yang ingin disampaikan kepada akhir-akhir kami. Yang tentunya mohon maaf, bila topik wajahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Setiawan SPDMI atas sambutannya. Kemudian sambutan berikutnya yaitu dari perwakilan pengajar praktik sekaligus maksud dan tujuan diskusi prakarsa perubahan kita berada di sini. Kepada Ibu Elisari MPD kepada Ibu Sulastri SPD silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi, Rabbi Saraswati, Rabbi Saya Andri, Wahdatul Muslimin, Kokowi, puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, sholawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD, kebiasaan di SD SMP 1 Ciranjang, yang terhormat Dewan Guru yang alhamdulillah bisa hadir di sini, yang terhormat dan saya banggakan rekan-rekan pengajar praktik BPDC Jabar. Selanjutnya adalah yang saya banggakan calon guru penggerak dari berbagai PP. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sangat luar biasa apresiasi Bapak Kepala Sekolah yang tadi saya dengar dari dari pembukaan, yaitu di mana Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung, bahkan menganjurkan untuk guru-guru SMP 1 Ciranjang ini untuk ikut CGP. Walaupun berbagai kendala, ada yang lolos, ada yang itu ada rezekinya juga ya Bapak Ibu. Namanya juga pendampingan, jadi kita tidak akan menilai atau mengevaluasi. Jadi kita pendampingan, yaitu mendampingi para CGP dalam aksi nyatanya di sekolah. LMS itu bukan wewenang kami, tetapi itu wewenang fasilitator. Jadi kami hanya mendampingi saja bagaimana CGP ini bergerak dan mewarnai. Sangat luar biasa Bapak, ada pendampingan yang dua ini kita melibatkan Bapak sebagai kepala sekolah di sini, termasuk guru-guru yang sekarang akan hadir. Yaitu tujuannya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Karena saya tahu, apalagi sekolah penggerak pasti sudah memiliki visi yang sangat luar biasa. Tetapi apakah visi ini akan kita diskusikan, apakah visi ini memang sangat mewarnai anak didik di SMP 1 Ciranjang. Kemudian saya tahu juga bahwa CGP telah belajar visi dirinya, Bu. Jadi dalam salah satu modul itu ada visi diri ya, visi dari guru penggerak. Adapun proses yang diharapkan dari visi ini adalah untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Semoga diskusi ini juga merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Dan di sini juga salah satunya Bapak bahwa pihak PP ini ingin melihat sejauh mana CGP mampu memimpin diskusi terkait visi-misi yang ada di sekolah. Mungkin itu saja sambutan dari saya mewakili Bu Eri dan Bu Wida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika boleh saya masih nanya. Bung Karno dan Pemuda dari Bung Karno, halaman 68 sampai 107. Jikalau aku berdiri di pantai New York, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai New York itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang membumbung menguning menghijau, aku tidak melihat
melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara, aku tak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak ini, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, bukan lagi mata manusia yang kulihat, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Aisyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita menginjak ke acara yang paling utama, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan dipimpin oleh pengajar kami. Terima kasih pengatur acara. Sebelumnya saya akan apresiasi dulu barusan yang baca puisi. Semalam saya share itu ke Bu Ani, itu dibacakan Bapak Kepala Sekolah. Karena apa? Karena tahu sekolah itu beragam, status sosial jadi kita beragam, agama mereka beragam, budaya mereka beragam. Dan kenapa saya menyuruh Ibu Ani membacakan puisi itu adalah sebagai pengantin. Apa sih visi yang akan kita gulirkan di sekolah dengan keberagaman anak didik tersebut. Jadi itu, jadi apakah kita ini Indonesia, apakah ini kita satu, atau kita akan berpilah-pilah, apa kita akan bisa-bisa. Itu salah satunya. Tetapi pengatur acara, karena ini adalah menyangkut visi misi sekolah, jadi saya kembalikan lagi ke pihak sekolah. Jadi kami hanya sebagai moderator atau kami hanya sebagai penonton. Jadi apabila akan didiskusikan apakah visi yang sudah dibuat ini Bapak serta guru-guru hebat semua, selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi. Kurang semangat ya? Sekali lagi dong, semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih. Ibu dan Bapak, pada hari ini kita kedatangan dari pengajar praktik. Juga terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah sudah mendampingi Ibu Ani dan Ibu Imas. Kita mulai saja diskusi dulu ya, langsung diskusi. Bapak hadir Pak sampai akhir. Baik, Ibu Ani dan Ibu Imas, kalau jadi bro, untuk prakarsa perubahan ini saya minta Ibu dan Bapak membuat satu impian atau harapan-harapan untuk SMP 1 Ciranjang. Mau bagaimanakan SMP 1 Ciranjang ini yang ingin Ibu terapkan di SMP Ciranjang, harapan dari murid, harapan dari stakeholder yang ada di sini semua. Kira-kira SMP 1 Ciranjang itu seperti apa tuh?
dari ibu dan bapak semua. Jadi untuk itu yang saat ini mulai viral. Barangkali Ibu tahu di daerah mana? Kasus apa tuh? Di SMP 1. Terus ada lagi di wilayah Jawa Tengah ya, pondok pesantren ya. Gara-gara menghina atau dengan candaan kakaknya, adiknya tidak terima, adik kelas maksudnya, sehingga timbul permasalahan bunuh yang saling. Ada lagi satu viral keluarga. Ini yang paling aneh keluarga. Gara-gara anaknya dibully sama kakak dan orang tuanya, orang tua dan kakaknya diracun. Ya, itu kejamnya bully. Jadi tolong, dari dulu saya menyampaikan hal-hal seperti ini kepada anak didik kita, kepada peserta didik kita, untuk ya, memberikan contoh-contoh, bukan untuk ditiru ya. Tapi kalau diberi contoh mereka bisa niru gitu. Akibat dari bullying ini begini, bagaimana nih kerjaannya? Ini yang saya perlu sampaikan kepada calon guru penggerak, juga bapak ibu guru. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa hal-hal yang bullying ini ya, yang sifatnya penghinaan itu diberi contoh ke anak itu. Ke dari nakal mah biasa, anak mah perlakuan seperti itu. Mereka jarwai orang siap ya, ibu barangkali ibu juga sama di SMA juga ya, di SD sama. Kita baru lulus rapi gitu, anak tiba-tiba mau ke WC, maka tidak biasa, maka tidak orang dulu mau bisa diketrek, dicing sudah, terus diancam anak itu, ya. Kemenangan kalau itu saya dulu waktu jadi guru matematika itu. Kalau sekarang kan tidak boleh. Gitu. Anak yang mau ke WC dulu, ke kantin dulu ya biasa aja, kasih itu. Jangan sampai melarang. Nah, biarkan dulu. Walaupun anak itu kebetulan mereka WC padahal ke kantin ke itu. Dan biasa guru sampai ngadet. Aina mah mulai dengan ya konseptual ya, dengan guru penggerak. Bahwa kegiatan atau model-model lama mulai sedikit-sedikit ditinggalkan. Anu asalnya bisa karena komputer pada nama wah ramai gitu. Ibu lain beda sih tinggi itu kepala sekolahnya udah gitu. Mulai dialah gitu. Padahal kepala sekolahnya itu bisa seperti itu. Fasilitas belakangnya ada apa siapa gitu. Kan ujung-ujungnya seperti ini, nggak enak ya kita mendengar guru tidak menggunakan komputer. Nggak enak gitu. Ada seperti kecil kalau nanti lah, ibu-ibu seperti itu. Makanya saya tidak bisa seperti sana. Ada dokter bisa terusok, dokter bisa tidak, ya. Bahkan dalam pribadi bagi anak-anak ibu kalau membutuhkan apa, kalau memang ada apa. Nah itu. Juga peserta didik juga di sini ya banyak yang satu keluarga ramai atau ketiga karena alhamdulillah ya sampai waktu menerima bos 3 itu sampai 1 miliar itu karena 2 juta kali 400 sekian 930 juta itu khusus untuk pembelian alhamdulillah tahun 2020 waktu saya baru 1 tahun di sini sekolah sudah menerima bosnya penilaiannya bahwa bos kinerjanya adalah berlaku baik untuk guru di wilayah sekolah itu juga sekolah dalam hal mengajar gitu.
Ada 5 sekolah yang menerima 2 kinerja dan sisanya afirmasi. Kalau afirmasi itu kan beda lagi. Kalau afirmasi itu tingkatannya guru miskin, guru miskin. Kalau kinerja beda lagi. Nah, itu barangkali yang saya titik beratkan. Terima kasih. Untuk pemulaian kalimat perumpamaan yang pertama, saya persilakan siapa Bapak dan Ibu yang mau mengemukakan, menyampaikan apa yang sudah saya buat. Kalimat perumpamaan cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan mampu menerapkan ruh profil pelajaran Pancasila sesuai dengan kurikulum berbeda. Terima kasih kepada Bu Andri. Dipersilakan untuk yang lain. Oh ya, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan menerapkan ruh profil pelajar Pancasila. Ruh profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang mau? Ada yang beda mungkin? Ya. Berenang mana? Sebetulnya apa yang saya tuliskan tidak jauh berbeda Bapak dan Ibu dengan yang disampaikan oleh Bu Andri. Tidak berubah banyak PKS dari visi yang sudah dibuat sebelumnya. Cuma disana dan berkarakter karena saya selaku guru PPKN. Orang identik kalau berakhlak terima hanya ibadahnya saja, sholatnya tepat waktu dan apa-apa. Tetapi di keseharian sopan santun, kemudian bekerja sama dengan teman, itu kadang terabaikan. Jadi saya merasa di Merdeka Belajar penekanan akhlak dan karakter ini harus menjadi kunci yang utama. Jangan sampai peserta didik dengan kalimat Merdeka Belajar mereka mensalahartikan, ya. Jadi ada penekanan. Merdeka Belajar ini memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa dari kami selaku pengajar menanamkan pola-pola belajar Merdeka Belajar yang tepat itu seperti apa. Jadi bukan Merdeka Belajar yang salah kaprah. Ya, anak tahu di sekolah bisa minum leluasa, tetapi tidak tahu tata cara bagaimana minum yang baik ketika guru sedang menyampaikan materi, ketika teman-temannya sedang serius mengikuti pelajaran. Kecil, tapi ini memiliki nilai yang luar biasa menurut saya selaku guru PPKN. Penanaman karakter yang baik harus menjadi visi yang ditekankan di dalam sekolah kita untuk mencetak generasi muda yang unggul lahir dan batin. Mungkin itu saja ya. Jadi tidak jauh dari saya sebetulnya
memiliki alat dan karakter yang baik, unggul, cerdas, sehat, kompetitif, dan mandiri, serta mampu berakselerasi dalam bidang teknologi. Sebetulnya sudah baik, cuma mungkin penekanan karakter saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan cita-cita untuk murid kita memimpikan murid-murid yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya yang ada di Indonesia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan dan budaya yang ada di Indonesia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Bapak dan Ibu, mungkin yang poin yang pertama masih ada yang mau ditambahkan atau sama? Kalau ada yang mau ditambahkan, saya persilakan. Bu Yuni, gimana? Mau menambahkan? Mungkin bertanggung jawab, tapi profil pelajar Pancasila itu Iya, enggak semuanya. Cukup. Berarti kalau cukup kita ke kalimat terbang yang kedua, Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah. Siapa yang Bapak Ibu mau sumbang saran untuk visi kita? Siapa silakan. Bu Eva, mangga. Apa ya? Baik, terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi-pribadi yang mempunyai berbagai karakter, potensi, dan bakat yang harus digali dari dalam dirinya serta mengembangkannya. Yang mempunyai berbagai karakter. Yang memiliki berbagai karakter, potensi dan bakat yang harus digali dari dalam dirinya serta mengembangkannya. Terima kasih Bu Eva. Saya persilakan ke Pak Deni yang Pak Dede silakan. Terima kasih Bu Mas. Bapak Ibu, kalimat tumpang cita-cita murid kita tentang kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya bahwa murid adalah tumpuan dan harapan masa depan bangsa. Oleh karena itu kita sebagai guru itu sesuai dengan kodratnya. Jadi kita mengarahkan dan membimbing murid kita untuk menuju jenjang kesuksesan mereka di kemudian hari. Itu terima kasih. Kita lupa untuk mengapresiasi ke yang sudah tampil dan sudah mendengarkan saran. Ya, kita kasih apresiasi semuanya Bapak dan Ibu. Apabila masih ada Bapak dan Ibu, saya persilakan Abu Andi lagi. Mengapa nih? dengan Rahayu Sedikit Pak, ini kita cuma tambahan. Kita percaya bahwa murid adalah objek unik yang memiliki kompetensi luar biasa, yang suatu saat dapat mengubah dunia. Sehingga sekolah harus mampu memupuk talenta peserta didik melalui ekstrakurikuler. Seperti itu. Masih ada Bapak dan Ibu yang mau menambahkan? Bagaimana? Atau kita langsung
atasnya. Terima kasih kesempatannya. Untuk yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sama sebetulnya seperti jawaban yang pertama dan kedua, yaitu bagaimana membentuk karakter peserta didik. Jadi menekankannya di bagian pendidikan karakternya. Terima kasih. Ya Bapak dan Ibu, kita kasih tepuk tangan untuk kelas yang sudah menyimpangkan pemikirannya. Saya persilakan ke Ibu dan Bapak yang lain. Apabila mempunyai pemikiran yang berbeda, saya persilakan. Silakan Bapak. Di sekolah kita mengutamakan karakter dari peserta didik yang baik, kedisiplinan yang tinggi, mandiri, dan mampu memecahkan suatu masalah. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bapak. Ada lagi Bapak dan Ibu untuk yang kalimat tumbang sekarang kita bahas? Hasilnya enggak. Nah, contohnya udah yang ditayangkan itu pekerjaan saya Bapak. Di sekolah kita sadar bahwa sudah kita telah tadi sudah menjadi aku bersepat karakter atau menjadi pribadi yang adil. Unggul itu karena ketika anak-anak kembali ke masyarakat, bagaimana dia menjadi istilahnya itu anak-anak yang berpendidikan. Membawa karakter dari sekolah yang diterima di sekolah itu ketika kembali ke masyarakat dia bisa menerapkan itu sehingga menjadi pribadi yang berbeda dengan melakukan kalau anak yang mau bersekolah dan yang tidak seperti itu. Kemudian bagaimana anak mempunyai rasa memiliki dan mempunyai problem solving. Jadi kenapa problem solving di sini? Anak-anak itu apa ya? Ketika saya sebagai guru gitu ya, menghadapi anak-anak, banyak anak-anak yang terkesan bersungguh pendek, berpikir pendek. Ketika terdapat masalah-masalah yang harusnya misalnya anak-anak itu bisa membuat pemecahan masalah sendiri, anak-anak kebingungan karena anak-anak itu terlalu terpuruk dengan teknologi yang kadang bisa disalahgunakan. Jadi saya di sini pengen menekankan bahwa pengetahuan saya itu memang lebih karakter yang harus ditekankan, akhlak betul seperti yang tadi sudah disampaikan, sopan santun, tanggung jawab, rasa memiliki. Yang atas itu yang mana saya jawab di sekolah kita. Di sekolah kita mengutamakan keterbukaan, keterbukaan terhadap hal-hal yang berkembang di luar sekolah. Kita warga di sekolah yakin untuk melakukan hal-hal yang baru dan berkaitan dengan proses pembelajaran. Lalu menurut saya kita warga sekolah ini yakin yang dihadapi oleh sekolah, baik tantangan yang berasal dari dalam, dari siswa, dari guru, maupun tantangan yang berasal dari luar sekolah. Ayo Bapak dan Ibu, kita kasih apresiasi lagi buat Ibu Luni. Mangga, Sa, nu badai. Oh iya, tuh ayo. Jangan malu-malu sih merah berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan, mungkin di sini sama ya dengan Ibu Yuni. Kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu bergerak mencapai perubahan yang lebih baik untuk mewujudkan merdeka belajar
sehingga tercapai peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan lagi, Bapak dan Ibu? Biasa ini seksi maksa, siapa yang belum? Terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang kelima, yang terakhir mungkin ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter harus terus dibiasakan melalui kegiatan pembiasaan. Itu. Selanjutnya saya persilakan yang mau menambahkan di cita-cita untuk murid kita yang terakhir, di kalimat rumpang yang terakhir. Oh, boleh buat, nggak apa-apa buat sering juga. Ayo Bang, gimana? Saya persilakan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah merupakan suatu wadah menjadi sosok yang bermanfaat di masa mendatang. Kalau untuk Bu Andri, apresiasinya yang keras karena beliau sudah beberapa kali. Ayo Bapak dan Ibu semangat. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang masih mau berpendapat ya? Saya silakan berkenan. Dia dapat temukan yang hangat Bu Nanan ya, Bu Nanan beberapa kali. Oh, 2 jam. Terima kasih Bu Ibas. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peserta didik menjadi tanggung jawab kita untuk mendidik, mengajar, dan melayani. Agar menjadi peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, serta menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, yang terbebas dari perundungan dan bullying. Terima kasih. Sesuai janji saya Bu Nanan ya, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Bu Nanan. Ayo siapa lagi Bapak dan Ibu? Siapa? Oh iya, mangga Bu Cucu, kalian dulu. Ladies first ya, ladies first. Mangga. Ini full dulu ah, Bu Cucu. Ayo mangga Bu Cucu. Terima kasih. Mungkin Bapak dan Ibu untuk mencapai semua yang diinginkan tadi, ya ini saya akan sampaikan bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai visi dan misi di sekolah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab semua warga sekolah, sarana dan prasarana penunjang. Terima kasih. Saya. Mangga Bapak dan Ibu, ada yang mau berpendapat lagi? Saya silakan Pak Dede. Oh iya, siapa Dede? Mangga. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Ini untuk cita-cita yang terakhir bahwa kita dan warga sekolah, bahwa kita di sini bukan hanya siswa saja, tetapi termasuk kita sebagai guru. Artinya bahwa untuk mencapai semua visi dan misi di atas, bahwa cita-cita murid itu tidaklah mudah, tidak mudah. Jadi sangat sulit. Akan tetapi apabila kita mengingat kekompakan kita desa dan desa Ciranjang, semangat kita, insya Allah semuanya akan berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik. Karena kita juga sama bahwa murid dengan kita juga tidak ada jauh berbeda. Kita juga sama-sama berbeda-beda gitu. Berbeda-beda karakter, berbeda kemampuan. Untuk itu bahwa menurut saya bahwa untuk mencapai semua itu tidak mudah gitu. Jadi kemampuannya yang sangat berbeda-beda sesuai dengan SDS, sumber daya siswanya, sumber daya sekolah, sumber daya alam kita sangat mumpuni untuk memajukan sekolah kita. Itu mungkin. Terima kasih. Buat Pak Dede. Terima kasih Pak Dede. Bapak dan Ibu yang lainnya masih ada yang mau
berpendapat, siapa silakan? Terima kasih. Saya juga ada sedikit hak ya untuk menyampaikan hal semacam ini. Kita kelewat nih, ada satu hal. Kita harus sadar pendidik ya. Dan siswa harus mengakui bahwa kita ini adalah belajar atau menimba ilmu sepanjang hayat. Cita-cita kita akan sukses, akan terlaksana manakala kita disiplin terhadap diri sendiri ya. Bukan disiplin terhadap kepala sekolah. Sampai saat ini Bapak Ibu alhamdulillah disiplin terhadap diri sendiri sudah saya anggap ini 99%. Kenapa saya bilang begini? Begitu saya masuk ke sini banyak ya perubahan di sini. Insya Allah dengan berjalan saya 1 tahun di sini, begitu saya mengadakan sapa salam pagi, mereka ikut juga melaksanakan sapa salam pagi. Saya hanya beberapa kali melaksanakan sapa salam pagi, tapi Bapak Ibu sampai saat ini berlanjut terus. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya. Jadi gini, tadi ada beberapa kata kunci yang saya catat. Yang pertama adalah karakter. Hampir semua pendidik mengharapkan itu karakter. Yang kedua tadi ada dari kepala sekolah adalah bullying. Itu juga sebagai salah satu yang bisa dimasukkan ke dalam visi kita. Kemudian adalah objek dan subjeknya adalah siswa. Kemudian ada guru dan terakhir visi sebagus apapun kalau memang itu tidak ditunjukkan mungkin ada beberapa yang akan timpang. Bagus tadi Bu. Terus yang terakhir barusan dari Bapak Kepala Sekolah adalah belajar sepanjang hayat. Jadi itu adalah kata kunci. Karena tadi yang saya dengar dari Ibu kurikulumnya, katanya visi yang kemarin dibuat adalah Bapak dan Ibu tadi sudah mengungkapkan pendapat Bapak Ibu dalam kalimat rupa. Nah, kiranya sekarang saatnya kita membahas mengenai visi misi harus kita buat sesuai dengan kalimat runtutan yang sudah Bapak Ibu tadi sampaikan. Nah, sebelum itu Bapak dan Ibu tadi kan sudah menyampaikan masing-masing pendapatnya ya. Nah, sekiranya tadi pendapat Bapak dan Ibu yang disampaikan, mengapa Bapak dan Ibu menyampaikan pendapat itu dan penting untuk dijadikan visi? Gimana Bapak dan Ibu, ngerti nggak pertanyaan saya? Nah, jadi Bapak dan Ibu tadi kan sudah menyampaikan pendapat. Nah, pendapat Ibu itu kan untuk masukan untuk dijadikan visi. Nah, Bapak dan Ibu punya alasan kenapa itu harus masuk ke visi. Saya persilakan mungkin 2 orang yang mengemukakan pendapatnya. Saya persilakan. Siapa? Oh, Pak Dede, silakan. Akademi cerdas, sehat, kompetitif, dan mandiri, serta mampu berakselerasi dalam bidang teknologi. Ini sangat hebat sekali, dan saya sangat setuju sekali. Akan tetapi yang akan saya garis bawahi yaitu bahwa siswa mampu berakselerasi dalam bidang teknologi. Nah, ini permasalahannya. Sementara di sekolah kita ada larangan dan tidak boleh membawa HP di sekolah. Nah, ini mungkin bagaimana kita akan menguji dan bagaimana kita akan tahu indikator bahwa siswa itu mampu dalam bidang teknologi, sementara siswa tidak diperbolehkan untuk membawa HP. Nah, ini saya kira ini perlu dipertimbangkan. Pakainya nggak ada. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu memang sangat sulit sekali buat kita, dan ini sangat dilematis. Tentunya banyak negatifnya, tapi positifnya juga ada. Contohnya dalam saya sebagai guru bahasa Inggris, Bapak dan Ibu, bahwa siswa itu sekarang sudah sulit untuk atau tidak mau membawa kamus. Akan tetapi dengan membawa HP, saya suruh untuk menerjemahkan, silakan menggunakan HP, translate di Google. Karena mereka tidak mau Bu sekarang bawa kamus yang besar, apalagi kamus yang cukup tebal gitu Bu. Jadi mereka malas sebetulnya. Nah, ini mungkin agar jadi masukan untuk dipertimbangkan Bapak dan Ibu calon guru penggerak untuk visi sekolah ini. Terima kasih, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Sekarang 1 orang lagi Bapak dan Ibu silakan. Kenapa Bapak dan Ibu tadi mengemukakan dengan satu agar menjadi cantik dalam visi dan misi sekolah? Karena visi dan misi sekolah itu
tanpa adanya visi dan misi sekolah, tujuan kita baik dan terarah. Jadi visi misi ini untuk mengarahkan. Dengan adanya tadi pendapat-pendapat dari Bapak dan Ibu semua, itu kan akan mengarahkan tujuan dari akademik dan non akademik di sekolah kita. Kompetitif. Udah kapan? Oh ya, sudah ke kompetitif. Lanjut ke atas lagi Bu. Sudah sepertinya ya? Sudah tercover ya? Oke, ke kalimat rumah yang selanjutnya. Kira-kira apa Bapak dan Ibu? Membentuk karakter. Sudah belum karakter? Ya. Terus apa lagi? Berakhlakul karimah sudah belum? Karakter. Unggul sudah. Berarti lanjut ke selanjutnya. Yang kita warga sekolah ini yakin untuk Bapak dan Ibu kira-kira mau ditambahkan apa lagi kata kuncinya? Perubahan ya? Perubahan Ibu Sari ditambahkan perubahan. Sama tadi ada apa kata Merdeka Belajar ya kalau tidak salah. Mau dimasukkan nggak Bapak dan Ibu Merdeka Belajar? Iya dong. Ya, Bu Sari yang langsung ditambahkan Merdeka Belajar. Ya, kalimat rumah selanjutnya Bapak dan Ibu, saya silakan Belajar sepanjang hayat dan terbebas dari perundungan. Oh ya, nanti itu terakhir tambahan dari Ibu PP dan KKS ditambahkan. Kita ke yang ini dulu. Yang kalimat tentang dulu ya. Kita warga sekolah. Ada nggak? Warga sekolah. Sudah ya? Kita yang selanjutnya. Karakter sudah. Oh berarti sudah tercover semua ya. Tinggal kita memasukkan masukan dari Ibu PP yaitu tentang dari Pak KS tentang bullying. Kemudian belajar sepanjang hayat. Dan dari Ibu PP sarana dan prasarana. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah menemukan kata kunci untuk membuat sebuah kalimat yang merupakan visi untuk kedepannya bagi kita. Ini mungkin baru rencana, nanti kalau ini yang mengesahkan kan kita semua Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Cucung sama Bu Ai yang guru bahasa Indonesia yang berkata-katanya yang gimana gitu. Saya persilakan kira-kira apa yang bisa dijadikan sebuah kalimat atau mungkin lebih beberapa kalimat tuh Andi atau sekalimat apa yang diperbesar satu kalimat saja. Ya, boleh. Dirangkai ya. Tinggal objeknya mau siswa atau sekolah kan ada di Ya, betul. sekolah. Ya. Wujudnya bisa pendidik begitu kan. Ya. Jadi apa? Ada masukan dari Ibu mau mewujudkan? Ya, objeknya mau siapa? Mau guru apa mau siswa? Siswa. Oke, siswa objeknya. Silakan kita rembukan semuanya dengan dibantu kalimat yang ininya oleh Bu Andri, Bu Cucung sama Bu Ailis. Perlu diskusi dulu Bapak dan Ibu? Perlu, silakan. Ya, saya silakan diskusi 5 menit. Sari bisa diperbesar. Nanti ada ya. Pamihan dan berprofil Pancasila dan berprofil pada Pancasila. Bapak dan Ibu, sekarang kita membuat visi yang sesuai dengan kalimat Quran yang sudah Bapak dan Ibu sumbangkan tadi. Terus nanti kita bisa bandingkan apakah Kata kunci yang sudah diterapkan di papan tulis, saya sedikit mengajukan pendapat ini, mohon dikoreksi, hanya pendapat saya. Ini terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berbudaya, bebas bullying, belajar sepanjang hayat, sesuai dengan profil
pelajar Pancasila dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai agar mampu berkompetisi dalam mewujudkan perubahan. Perubahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cucu atas masukannya. Mantap sekali ya, sudah sangat lengkap. Dan sekarang kita dengarkan pendapat dari Bu Andri. Ya, silakan ya. Karena mungkin kompleks ya, ada terbudi, kemudian terpuji, ya sama saja lah itu ya. Kemudian sehatnya belum masuk karena setiap peserta didik untuk melakukan aktivitas, segala aktivitas itu harus sehat. Jadi ditambahkan kata sehat. Tetap tadi ada kata sehat di atas. Kemudian peserta didik yang berakhlak mulia, sehat, berbudaya. Oh itu ada dua ya. Sehat. Oke. Berbudaya. Kemudian kompetitif. Maksudnya bisa berdaya saing. Merdeka, bebas bunyi sama, belajar sepanjang hayat sama, yang berakhlak mulia, sehat, berbudaya, kompetitif, merdeka, bebas bunyi, belajar sepanjang hayat. Kemudian pendidikan berakhlak mulia. Seluruhnya pendidikan berakhlak mulia, sehat, berbudaya, kompetitif, merdeka, bebas bunyi, belajar sepanjang hayat, memupuk rasa percaya diri dan serta mampu berakselerasi di bidang teknologi. Tadi sudah ya, serta bukan serta dan ya dan sepanjang hayatnya rumah. Terima kasih. Yang pertama dari Bu Cucum dan tambahannya mungkin dari Bu Andri. Sudah digabung yang kedua sudah digabung dari yang pertama ya. Dari yang pertama menjadi yang kedua. Sekiranya Bapak dan Ibu silakan apabila mau dimasukkan digabungkan gitu. Yang kedua ini. Sehingga menjadi satu visi yang kita sepakati bersama. Untuk Bu Cucum ya, berakhlak mulia itu sudah masuk di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dua-duanya ditulis sudah ada di dalam profil pelajar Pancasila sesuai dengan. Berarti kalau mau pakai berakhlak mulia, profil Pancasilanya dihilangkan, atau profil Pancasila ada, akhlak mulianya yang dihilangkan, atau seperti apa? Kalau profil Pancasila itu mencakup 6 elemen di dalamnya, jadi tidak mesti dihilangkan. Ya berarti akhlak mulia. Iya. Kalau sudah menurut saya, tapi mohon maaf ya. Bagaimana yang lainnya? Apa, Bu? Jadi, Oke, berakhlak mulianya kita hilangkan dulu. Satu-satu Bapak dan Ibu ya. Berakhlak mulia dihilangkan karena sudah masuk ke profil pelajar Pancasila. Jadi hanya penempatan katanya saja. sehat, berbudaya. Terwujudnya peserta didik yang sehat bagaimana Bapak dan Ibu? Setuju. Terus selanjutnya katanya yang mau mana dulu? Berbudaya dulu atau yang mana dulu? Berbudaya.
setelah berbudaya kemudian, nah itu apa kompetitif di situ? Iya, kompetitif Bu Sari. Kemudian yang mana dulu Bapak dan Ibu yang mau ditulis dulu? Kompetitif, merdeka, ada merdeka yang di bawah mau dikasih tahu dan didukung oleh sekolah negara. Agar mampu berkompetisi, mas sudah ya? Berarti langsung ke dalam mewujudkan perubahan. Ya makanya silakan. Yang bahasa Indonesia yang ini silakan dulu bahasa Indonesia gimana? Jadi terwujudnya peserta didikan. Ada janggalnya di situ ya, dari kuli dalam kurung ke belajar itu ada janggal. Oh gitu, ya silakan. Gak apa-apa, silakan ya kita itu lagi. Ini terakhir. Belajar dulu, setelah belajar baru bullying atau seperti apa? Mana kenapa dia agamis yang religius mau ditambahin? Religius kan lebih ini mungkin lebih luas ya maknanya. saya itu harus masuk. Ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, visi yang sudah dibuat ini oleh Bapak dan Ibu semuanya apakah sudah disetujui bersama? Mari kita lihat ya. Visi yang sudah Bapak Ibu buat barusan yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, sehat, berbudaya, kompetitif, belajar sepanjang hayat, bebas perundungan atau bullying, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta mampu berakselerasi dalam bidang teknologi. Apakah Bapak dan Ibu menyetujui dengan visi yang Bapak Ibu buat ini? Semuanya? Lanjutnya diserahkan sesuai dengan profil Pancasila coba Bu Imas di. Wah, mangga. Jadi mau seperti apa Bu Adi? Belum, Bu Adi tenang. Aku pisahkan kok. Kemudian yang religius itu lebih ke agamis, kalau akhlakul karimah itu lebih global gitu. Iya. Karena ada akhlak yang terpujinya, ada muslimnya ya. Iya. Jadi global maknanya gitu. Iya. Berarti di sini Memang kita tetap harus menampilkan profil Pancasila. bahwa seperti itu harus beragam tradisi. Diwujudkan dalam misi oleh anak-anak sementara anak ada beberapa yang tidak paham. Jadi sebagian anak saja yang bisa mewujudkan. Boleh, maka jadi cenderung kayak tadi berarti udah ya ada sih. Maka itu sebenarnya Tadi kan dihilangkan. Ya. Oke, jalan tengahnya gimana? Ayo Bapak dan Ibu, mau seperti apa? Atau ada masukan dari Ibu Kapek? Silakan. Bisa saja jadi itu dalam visi ini tidak ditampakkan si kata-kata profil pelajar Pancasila, hanya saja kan hal-hal lain dari aspek itu. Terus misalnya dalam kata lain juga bisa, seperti misalnya berkebinekaan global di profil pelajar Pancasila itu kan berbudaya itu kan sama gitu, ya sepadan. Memang tidak harus, tapi di sana ada mencakup di dalamnya itu gitu. Misalnya keberatan dengan adanya tulisan profil pelajar Pancasila gitu. Yang sudah tercakup di profil jangan dikemukakan secara eksplisit ya, secara eksplisit ya. Hanya saja ambil satu, ini kan kita misalnya sekolah SMP 1 Ciranjang ini yang hanya itu bahwa sekolah aman dari bullying, berarti si bullyingnya ini yang diperjuangkan. Jadi selain dari profil pelajar Pancasila, nah hal aspek lain itu yang mencerminkan bagaimana karakter sekolah ini gitu, tujuannya kemana. Kan ada sekolah yang lebih ke alam, ada sekolah yang lebih ke pengembangan potensi siswa, ada sekolah yang lebih ke sekolah teknologi. Nah yang itu diperjuangkan. Juga tahu ya bahwa ciri dari visi sekolah itu tidak terlalu panjang, jadi harus singkat supaya mudah diingat. Coba sering ibu juga bertanya ya kepada guru,
apalagi dari visi sekolah terapal. Jadi jangan terlalu panjang pelajaran Pancasila, tidak menyampaikan lagi ya, tidak secara eksplisit. Kalau misalnya kalau berakhlak mulia, apa saya setuju kalau berakhlak mulia itu berarti sudah mencakup yang nonis ya. Kalau kebetulan di sekolah ini ada difasilitasi yang nonis, harus ada itu ya untuk berakhlak mulianya. Dan kalau profil pelajaran Pancasilanya karena sudah tadi diuraikan, tidak perlu dicantumkan kembali. Itu berbudaya nggak usah ya Bu ya? Iya, jadi lebih merdeka itu dilahirkan saja. Jadi tolong nanti supaya lebih singkat dan menggugah semangat ya. Jadi kalau visi itu harus singkat, menggugah semangat, dapat dilaksanakan dan kekhasan sekolah ini. Tadi kekhasannya kan ada dua, bebas bullying sama berakselerasi dalam bidang teknologi. Nah itu jangan hilangkan kekhasan itu ya. Begitu, terima kasih. Kemudian gini Bu, misalkan religius. Nah nanti indikator religiusnya apa? Itu yang akan diukur. Terus kan dalam 1 tahun visi sudah berjalan, anak ini religius tidak? Nah gitu. Terus kan profil pelajaran Pancasila itu yang poin apa yang dimensi 1 aja Bu, elemen dan unsur elemennya kan banyak. Nah ada akhlak pada Allah, akhlak pada negara, akhlak pada manusia itu kan panjang. Nah itu bisa diukur tidak nantinya gitu. Apakah tidak mengambil salah satu saja? Profil Pancasila kan ada, nah kita ambil satu saja atau kita 2 sebagai ciri. Nah nanti di sekolah Ciranjang 1 ini ada perbedaan nggak dengan SMP lain setelah kita melakukan visi itu? Gitu. Jadi kalau kita diambil semua nanti ujung-ujungnya kita sudah mengukur. Nah, karena elemen dan unsur elemennya juga banyak. Itu yang di profil Pancasila biasa diambil 1 atau 2. Kalau yang lainnya nggak terlaku itu mah hidrografi ibu dan bapak mungkin nanti kalau diasesi sama bapak kepala sekolah itu lebih baik. Kalaupun memang akan menggunakan yang sudah lama atau ditambahkan sekarang hasil diskusi itu juga boleh. Yang penting itu bisa diukur. Nanti kan dievaluasi ya tahun depannya misalkan kalau dia memang mau dipakai diukur nanti kalau terus sekolah sehat indikatornya apa? Sarana yang sudah dilakukan untuk anak menuju sehat itu apa? Nah kan gitu ya. Apa UTS sudah berjalan? Apakah sudah bebas sampah? Itu kan termasuk yang harus diukur. Itu saja paling penting. Rasa perubahan yang dilaksanakan di SMP 1 Ciranjang adalah yang pertama melaksanakan kegiatan pembiasaan religius yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pembiasaan sholat duha. Dan selain itu kami juga ada kegiatan perelek. Jadi setiap hari Senin kita siswa dan siswi presentasikan hasil bacaannya gitu. Di akhir supaya mereka bersemangat, mereka diberikan sebuah reward biasanya berupa kenang-kenangan. Yang ketiga, pembelajaran dan pembiasaan dilaksanakan untuk menguatkan keberanian siswa menjadi siswa yang mandiri. Jadi pembiasaan yang kami lakukan adalah untuk menguatkan keberanian siswa di sekolah. Yang keempat, melaksanakan kegiatan penguatan karakter berbasis proyek untuk menguatkan kreativitas siswa. Proyek yang sudah dilakukan di sekolah SMP 1 Ciranjang adalah pada tahun ini, semester ini sudah 2 proyek. Satu bertema kearifan lokal dan yang kedua bangunan jiwa ragaku. Ya. Jiwa ragaku. Sudah 2 proyek yang kita lakukan. Yang terakhir menumbuhkan budaya positif melalui kegiatan penguatan melalui pembiasaan sholat duha tadarusan yang tadi. Melalui rutin sekolah seperti PHBN, kegiatan itu adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Tindakannya, yang pertama mencari informasi bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Yang kedua, mengajak kepala sekolah dan guru agama bertukar pikiran terkait pentingnya peningkatan iman dan takwa di lingkungan dan pengalaman tentang peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan yang kedua, aktivitas apa yang dapat meningkatkan
meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, situasi lingkungan apa yang dapat mempengaruhi siswa agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Berkonsultasi dengan guru agama. Pertanyaan yang ketiga yaitu gali mimpi. G. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa sajakah kebiasaan yang terjadi jika keimanan dan ketakwaan siswa sudah meningkat? Tindakannya, membuat deskripsi sikap dalam merencanakan rencana. Rencana apa yang akan dibuat? Pertanyaannya, langkah sederhana apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Perubahannya dipresentasikan dan mungkin nanti dikonfirmasi ya oleh guru-guru meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu sudah berjalan dari dulu atau memang hal yang baru? Nah, itu pertanyaannya. Kan kalau prakarsa itu atau inisiatif itu berarti hal yang baru ya. Ataukah ini melanjutkan kemudian dikembangkan kembali ya. Bagaimana? Ini penasaran ya Ibu ya, ingin dijelaskan. Sarana. Kalau kemarin itu tidak menyertakan dengan sarana pendukungnya, nah kami di sini berinisiasi membuat satu sarana pendukung. Salah satunya memperbanyak untuk tempat berwudunya gitu. Kebetulan alhamdulillah sudah dilaksanakan, sudah di-ACC dari sisi anggaran juga oleh kepala sekolah. Kemudian masjidnya ditambah ke belakang. Kalau dulu itu kami sholat berjamaah itu tidak seluruhnya gitu. Kalau sekarang setelah diinisiasi, alhamdulillah ya, kebetulan di sini ada salah satu dari anggota DKM Pak ya. Alhamdulillah Pak sekarang sebelah samping ini udah Pak ya, udah diperlebar lagi. Jadi kami siswa dapat menampung hampir dari seluruh 1.000 siswa di sini. Itu inisiasi yang kami dari keimanan ketakwaan itu. Kalau kegiatannya sudah ada dari dulu, cuma sekarang kita kuatkan dan kita kembangkan seperti itu. Ada lagi Ibu? Ya, terima kasih pada Pak Yopi dan rekan-rekan semuanya. Hanya itu penjelasan mengenai prakarsa perubahan. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Alhamdulillah diskusi visi dan prakarsa perubahan ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan untuk kedepannya bukan hanya kita CGP tapi Ibu dan Bapak sekalian juga mendukung program-program dan menguatkan program-program yang sudah ada di SMP Negeri 1 Ciranjang untuk Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan, dan kemudian saya juga berterima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang telah hadir untuk memfasilitasi kami dalam kegiatan diskusi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.